Hey fans Marvel, jangan mentang-mentang gue bikin video sebelumnya yang membahas tentang kebobrokan DC sebelum rilisnya Spider-Man 2025. Bukan berarti Marvel juga lepas adem ayem aja, tentram gitu aja. Bukan, karena memang gue juga cukup khawatir sama seperti Superman 2025. Karena dengan hampir dirilisnya The Fantastic Four First Step ini, gue khawatir apakah mereka akan mencapai billion club. Kenapa kayak gitu? Karena memang kita berkaca dengan one prestasi ya bisa dibilang ya. Ini dari film Thunderbolt sebelumnya. Buktinya secara kualitas ini Thunderbolt keren banget. Gue selalu memuji film ini. Kritikus lain juga memuji film ini. Skor di IMDb juga Rotten Tomatoes juga cukup tinggi di 80% ke atas. Pada nyatanya ternyata apa yang kita bilang dari marketing mulut ke mulut juga nggak worth it lagi sekarang, nggak works ya. Jadi sekarang terbukti Thunderbolt menjadi film MCU terburuk kedua dari segi box office setelah The Marvel, dan mereka hanya mengantongi total 370 juta dolar dengan modal awal di 180 juta dolar dan budget marketing di 100 juta dolar. Setidaknya mereka harus mengukuhkan 480 juta dolar atau setidaknya 500 juta dolar. Ini benar-benar gak nyampe. Jadi bisa dipastikan Thunderbolt dan juga Marvel Studio bahkan Disney rugi di film Thunderbolt ini. Dan ini menarik banget untuk dibahas sebelum kita membahas potensi apakah nanti The Fantastic Four First Step bakal flop apa enggak. Karena memang fenomena dari Thunderbolt ini juga cukup luar biasa aneh gitu. Karena di satu sisi sebelumnya fans benar-benar kayak pengen kualitas. Setelah diberikan kualitas ternyata nggak cukup untuk membuat para fans bergerak maju ke bioskop untuk menonton film Thunderbolt, dan akhirnya mereka rungkat gitu. Dan dari segi post credit scene gue suka, dari segi cerita gue suka, tapi ternyata penonton-penonton reguler juga nggak suka. Yang FOMO biasanya juga nggak ikutan FOMO. Karena memang ini beda kasusnya sama Spider-Man atau bahkan Superman ya. Karena memang baik Superman, Spider-Man itu sifatnya superhero universal. Lu nggak peduli lu tuh fans DC, lu nggak peduli lu tuh fans Marvel, ketika film Spider-Man rilis, berbondong-bondong orang akan nonton. Tapi dengan Thunderbolt yang cenderung baru nih di pengetahuan kita secara general, apa nih Thunderbolt itu? Dan ternyata nggak kuat. Brandingan Thunderbolt juga nggak kuat. Bahkan gimmick-gimmick mereka mengganti judulnya menjadi The New Avengers di pertengahan rilisnya pun ternyata nggak ngangkat gitu. Dan setelah gue perhatikan juga dengan gimmick ini, alangkah baiknya dari awal memang namanya The New Avengers, justru itu lebih work daripada mereka ucuk-ucuk bikin Thunderbolt dan sebagainya. Kenapa nggak dibikin The New Avenger dari awal? Ini kayak harus pakai tanda-tanda bintang di atas kayak gitu, jadi membingungkan para orang-orang penonton baru gitu. Dan satu lagi juga penyebab sebenarnya ini juga ya, superhero fatigue itu juga belum selesai. Superhero fatigue itu bukan tentang kelelahan terhadap superhero, tapi para penonton itu lebih lelah dengan kualitas film superhero yang seadanya. Dan ini semua bermula karena memang Marvel mengubah strategi mereka yang tadinya kualitas lebih penting daripada kuantitas. Tiba-tiba setelah pandemik berubah, kuantitas akan lebih penting daripada kualitas. Akhirnya mereka bikin banyak sekali project yang dirilis di layanan streaming mereka pada kala itu, yang memang baru dirilis dan membutuhkan banyak subscriber, langganan baru gitu. Dan akhirnya Marvel ini menjadi ujung tombak untuk mencari nafkah untuk layanan streaming tersebut. Dibikinlah banyak para penonton yang biasanya nonton film Marvel itu biasanya harus nonton. Ketinggalan satu film aja kita nggak akan ngerti ceritanya gitu. Jadi mereka terpaksa harus nonton layanan streaming juga, dimulai dari WandaVision, nonton satu. Ternyata akhirnya kita muak. Karena memang di satu sisi sebenarnya hero-hero yang dihadirkan di layar streaming ini nggak yang begitu terkenal. Ini hero-hero sampingan kelas B, kelas C, yang bikin kita merasa akhirnya setelah nonton, apa perlu ya gue segininya diperbudak gitu. Apa perlu ya segininya gue harus nonton semuanya. Dan akhirnya banyak yang menyerah. Hampir setengah atau bahkan 80% yang menyerah. Dan itulah sebabnya kenapa berdampak dengan Cinematic Universe ketika Marvel merilis film mereka. Terlebih lagi masalah utamanya adalah nggak adanya film crossover setelah Avengers Endgame. Kita pun harus nunggu Kang Dynasty yang gagal itu. Kemudian juga kita bakal nunggu lagi Avengers Doomsday yang bakal mundur juga di Desember 2026. Jadi dengan dirilisnya kayak film-film sampingan kayak gini juga menurut gue nggak works. Nggak banyak orang yang mau melangkahkan kaki dari rumah
untuk nonton film yang mereka nggak terlalu kenal. Terbukti juga para karakter yang ada di film Thunderbolt ini bisa dibilang semuanya adalah karakter pendukung yang bukan favorit banget gitu ya. Memang banyak yang favorit sama kayak Bucky Barnes, tapi nggak segitunya yang harus membuat mereka datang ke bioskop yang bisa meng-carry film ini gitu ya. Dan secara keseluruhan di Thunderbolt juga nggak ada yang karakter yang istilahnya tuh box office draw yang mengarahkan untuk kayak benar-benar jadi laku keren gitu. Bandingkan misalnya Thunderbolt menghadirkan Captain America Steve Rogers balik lagi gitu. Beda. Itu ada box office draw-nya yaitu Steve Rogers tua ini. Jadi semua orang berbondong-bondong bakal nonton, tapi ini enggak. Jadi mereka dengan PD-nya mengangkat karakter-karakter pendukung berasa kayak Suicide Squad gitu. Secara cerita oke, gue suka gitu karena memang ini kayak berasa out of the box lah dari cerita-cerita MCU kebanyakan gitu. Tapi secara general untuk orang yang suka dengan ciri khas Marvel selama ini, mereka melihat bahwa ciri khasnya hilang nih. Kayak apakah gue harus nunggu layar streaming aja gitu. Bahkan terlebih lagi juga para penonton ini melihat Thunderbolt ini kayak merasa kelelahan karena memikirkan kayak gue mau nonton Thunderbolt dengan karakter kayak gini, apakah gue harus nonton film yang sebelumnya? Karena memang udah mikir gue harus nonton film Ant-Man, gue harus nonton series Hawkeye, gue harus nonton series The Falcon Winter Soldier, gue harus nonton Captain America The First Avengers, kemudian Captain America Civil War. Aduh, jadi pusing. Jadi para penonton mungkin yang awam ya kelelahan untuk nonton semua itu. Terlebih lagi karakter-karakter pendukung ini sebenarnya di beberapa project udah sempat bertemu. Jadi chemistry mereka menurut gue ya biasa aja, ketemu pun kita udah tahu mereka caranya ketemu kayak gini. Jadi tinggal kayak berasa memang Thunderbolt ini ya berasa project-project yang diada-adakan pada awalnya. Karena memang mau nggak mau kalau gue lihat ya, gue sebagai pemerhati dari Marvel ini, Thunderbolt ini hadir di era-era Marvel lagi mementingkan kuantitas pada kala itu ya. Setelah Avengers Endgame, akhirnya mereka memutuskan bikin Thunderbolt yang digadang-gadang akan menjadi Dark Avengers kala itu. Ternyata ya ini legacy dari kehancuran MCU sebelumnya gitu. Dan akhirnya belum selesai. Barulah selesainya itu ya setelah kita akan melihat Avengers Doomsday nanti. Baru itu di luar dari jangkauan rencana kuantitas dari Marvel sebelumnya. Jadi intinya adalah penonton sebenarnya nggak kelelahan nonton film superhero, tapi penonton itu lelah dengan film superhero yang dibikin secara terburu-buru dan nggak berkualitas. Itu quote ataupun kata-kata yang menurut gue yang paling tepat untuk menggambarkan superhero fatigue di kala ini. Jadi dampaknya tetap ya berasa dari Captain America Brave New World sampai ke juga Thunderbolt. Bahkan Captain America Brave New World ini secara pendapatan juga mereka akhirnya naik karena memang orang penasaran nih gimana nih ya Captain America versi kulit hitam, dan juga beberapa ada gimmick-gimmick tentang dunia The Incredible Hulk juga menarik gitu. Sedangkan Thunderbolt gimmick mereka baru Sentry pun ini karakter baru gitu. Bahkan juga munculnya menurut gue nggak totalitas di film ini. Development karakter Bob juga dari awal ketika dia jadi Sentry itu juga screen time-nya dikit banget gitu. Jadi penonton masih kok gini aja sih gitu. Jadi secara kualitas cerita yang lebih deep berasa A24 oke gitu. Tapi secara blockbuster film-film ciri khas Marvel ini jauh gitu. Jadi ya wajar orang-orang yang terbiasa dengan blockbuster sekelas Marvel Cinematic Universe menganggap bahwa mereka nggak penting-penting banget ke bioskop. Itu adalah alasan utama kenapa pendapatan dari Thunderbolt ini menjadi dua terparah selama sejarah dari Marvel gitu. Jadi menurut gue saran gue ya untuk Marvel jangan terburu-buru bikin film yang mega bintang yang mencari kayak pendapatan billion club sehingga kalian melupakan bahwa sebenarnya untuk bikin film yang biasa-biasa aja tuh penting, nggak melulu harus cerita tentang multiverse, cerita tentang street level dulu lah, kayak mirip-mirip kayak series Daredevil kayak gitu. Jadi menurut gue itu penting dijadikan suatu film layar lebar, nggak jadi ada kayak kombinasi. Di satu sisi menceritakan tentang multiverse, yang satu ini nggak ada cerita tentang multiverse tapi pure kayak action sequence-nya keren, ceritanya keren, jadi cukup menarik gitu. Tapi sejauh ini memang gue apresiasi langkah Marvel untuk bikin Thunderbolt juga sesuatu yang menurut gue mendewasakan Marvel. Semoga aja ke depan prestasi dari Thunderbolt yang menjadi dua terparah ke bawah ini nggak disusul dan juga berdampak dengan The Fantastic Four First Step. Meskipun memang sejauh ini kita sangat hype dan gue sangat yakin kalau Fantastic Four First Step ini bakal menjadi film billion club menyusul No Way Home. Tapi ya tetap keraguan itu ada. Karena memang
banyak juga orang, kalau kita ya dan teman-teman juga yang sering nongkrongin channel Daily Screen pasti optimis ya. Apapun film Marvel pasti gue tonton dan gue kayak review gitu ya. Termasuk juga bahkan di seriesnya kayak Ironheart yang menurut gue yang gak terlalu menarik, tapi gue tetap nonton karena memang itu udah suatu budaya kita gitu. Tapi enggak dengan orang luar gitu. Orang luar butuh kayak nonton review dulu, apakah bener nih menarik nih, jadi compare dulu, apakah perlu nih gue datang ke bioskop, ngidupin mobil, mungkin start motor untuk datang ke bioskop, jeripaya gue, apakah nanti gue bakal puas. Orang udah nontonnya pemilih kayak gitu, seluruh dunia tuh orang udah kayak gitu. Nah ini tentu saja dampaknya sama Fantastic Four juga cukup fatal. Kenapa gue sama sebenarnya khawatirnya dengan film Superman, meskipun gue optimis di satu sisi, tapi memang tetap aja kita nggak boleh terlalu kayak merasa bahwa film ini bakal sukses besar. Karena memang kenapa kita harus memperhitungkan pesimis kita, di satu sisi Thunderbolt juga pendapatannya biasa aja, Captain America Brave World juga biasa aja, dan dengan munculnya The Fantastic Four First Step ini yang menjadi gongnya itu menurut gue cuma Pedro Pascal. Selain memang gimmick marketing Marvel juga keren, gimmick-gimmick mereka tentang universe alternatif, tapi memang di setiap karakter ini Vanessa Kirby dan juga yang lainnya itu kan cenderung memang aktor baru yang gak semua para penggemar film superhero kenal. Apakah Pedro Pascal bisa menggendong film ini? Ya who knows, kita lihat aja gitu. Jadi menurut gua kegagalan dari Thunderbolt itu bisa menjadi langkah baru Marvel untuk membuat gimmick marketing mereka yang langsung to the point, gak yang menye-menye tiba-tiba judulnya berubah di tengah bla 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 kayak gitu. Jadi menurut gue meskipun ini film bakal gue yakin billion club, tapi bukan tidak mungkin juga filmnya akan menjadi salah satu film terflop dari Marvel. So itulah pembahasan kita terkait dengan terflopnya Thunderbolt ini. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran untuk Marvel dan juga kita semuanya. Dan thank you teman-teman udah menyaksikan segmen baru kita yaitu Daily Pod ini. Jadi ini konsepnya kayak berasa podcast ngobrol langsung ke kalian semuanya. Bukan tidak mungkin next kita bakal mengundang bintang tamu yang menarik banget gitu. Jadi nantikan terus kejutan-kejutan dari channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu kita untuk subscribe supaya channel kita cepet naik. Dan buat teman-teman udah subscribe silahkan share ke kerabat dan juga teman-teman kalian. So sampai jumpa di Daily Pod selanjutnya.